Bapak Ibu yang kami banggakan, selamat datang di Auditorium Taman 3 Dimensi. Kita akan mengikuti serangkaian acara workshop penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengisian IKK Kota Bontang tahun 2022. Pak Renzi Papang Alo SHUD, Pak Ali Jufri SH, serta Ibu atau bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD Kota Bontang tahun 2022. Validasi oleh Timnas. Tadi Pak Wali Kota juga menanyakan peringkat tahun lalu. Jadi mohon maaf, hal ini juga menjadi pertanyaan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi juga, bahwa kementerian sampai saat ini belum dapat memberikan jawaban kenapa pemeringkatan itu tidak diberikan. Jawabannya mungkin dari Pak tadi malam juga sempat bincang dengan Pak Harto, bahwa menanyakan ke pusat juga tidak ada jawaban yang pasti. Nah itu kita tunggu saja, mungkin tahun ini diharapkan pedoman itu segera terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassyukurillah, di pagi yang sangat cerah ini patut kita syukuri atas segala nikmat Tuhan, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri acara workshop penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun 2022. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sebagaimana harapan kita semuanya, dan saya berharap saudaraku sekalian agar benar-benar mengikuti secara seksama dan bertanya ketika ada hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti kepada para sumber kita yang datang dari jauh, dari Samarinda, dan hasilnya sangat maksimal. Karena workshop ini berapa hari Pak Su? 2 hari. Oh. Penyelenggara daerah ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh kepala daerah. Saya sampaikan tadi Pak Kabag Pemerintahan dan Pak Misbah bahwa ini ada sesuatu yang wajib dilaporkan setelah 3 bulan berakhir daripada rencana kegiatan akhir tahun. Artinya kalau sudah kemarin di laporan penyelenggaraan di tahun 2022, maka 2023 Maret itu sudah paling maksimal untuk segera kita laporkan penyelenggaraan daerah. Ini amanat Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, termasuk peraturan pemerintah Permendagrinya. Kalau kita semua ini kompak, kalau kita semua ini secara konsisten, benar-benar mengikuti mekanisme yang ada. Walaupun yang disampaikan tadi sahabat kita Pak Misbah bahwa sampai sekarang ini belum ada perubahan atau apakah pakai mekanisme yang lama atau yang baru, baik yang dari Mendagri maupun yang dari BPKP. Nah, tapi sampai saat ini belum ada juga petunjuk dari atas, artinya mungkin masih bagian lama. Bahkan selama pandemi COVID ini juga belum ada informasi seperti dulu. Dulu itu ada semacam prestasi yang diberikan kepada daerah. Bahkan waktu itu bisa berupa semacam reward terhadap daerah yang LPPD-nya mempunyai kategori baik. Nah,
Dan dulu, alhamdulillah kita Bota ini salah satu daerah yang masuk di 10 besar kategori terbaik dalam rangka LPPD. Nah, terima kasih dulu, tepuk tangan buat sahabat-sahabat kami semuanya. Kemarin kita sudah, mungkin sampai sekarang masih ada BPK ya, Pak Das? Masih. Ya, selama sebulan ini untuk melakukan audit keuangan. Nah, untuk menuju ke LKPD. Setelah itu baru kita lagi melakukan tahapan lagi dalam rangka perubahan anggaran untuk di 2023. Nah, ini. Tapi saya yakin percaya dengan konsistensi dan komitmen diri kita dan berpegang teguh tentang prinsip-prinsip keadilan dan asas taat aturan, insya Allah. Saya selalu menghimbau kepada saudara sekalian untuk itu menjadi pedoman dalam hal kinerja dan bekerja, ya. Anggaplah yang lalu-lalu itu yang teman-teman yang sedikit nyerempet menjadi perhatian bagi kita dan cerminan bagi kita untuk tidak juga melakukan hal yang sama. Saya sebagai wali kota selalu mengingatkan ini, jangan pernah coba-coba, jangan pernah coba-coba. Makanya kenapa saya selalu tidak pernah intervensi pada Bapak Ibu sekalian, karena menurut KPK banyak daerah yang ASN-nya melakukan tindakan keliru karena intervensi kepala daerahnya begitu luar biasa. Nah, apalagi kepala daerahnya ini pakai rumus pokoknya. Nah, ini yang paling berbahaya. Ingin ada anak buah saya terjerumus terkait masalah pelanggaran hukum. Ya, semua harus on the track. Berarti kita harus kaku dalam hal ini, enggak. Tidak juga. Karena pemerintahan juga ada namanya diskresi dari seorang kepala daerah. Tapi diskresi ini landasannya adalah aturan dan hukum. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Ini harus kita hati-hati karena kita bekerja ini bukan untuk diri kita sendiri. Di belakang kita itu ada anak, ada istri yang tercinta, ada suami yang tercinta, ada bapak orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang menjadi kebanggaan kita. Jangan dinodai karena keinginan kita sesuatu untuk melebihi sesuatu yang memang bukan hak kita dan bukan kebenaran kita. Makanya saya sering sampaikan, sering koordinasi dengan inspektorat atau bagian hukum, minta pendapat hukum. Nah, terus kedua, birokrasi di lingkungan pemerintah itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Yang kasih koordinasilah dengan kabaknya atau kabiknya dan setingkat sekretaris. Jangan mentang-mentang dekat dengan Pak Wali Kota bypass. Jangan mentang-mentang dekat dengan Ibu Wakil bypass. Jangan mentang-mentang dekat dengan Muslimda bypass. Meninggalkan. Kalaupun kabitmu, kabakmu itu, sekretarismu itu karena ada sesuatu, misalnya karena penyakit dan semacam, atau menurut kita kurang, tidak apa-apa disampaikan dan kita terus. Karena memang juga ada itu pegawai, mohon maaf, lelet dan lambat. Sementara saat sekarang ini sudah bukan lagi zamannya yang apa sih bahasa Bugisnya itu, yang alon-alon, bahasa Bugisnya alon-alon asal kelakon. Itu dulu iya, tapi sekarang nggak laku lagi. Sekarang ini harus cepat dan tepat. Tapi kita tetap pada prinsip-prinsip asas aturan-aturan yang berlaku. Nah, dan kita sebagai ASN harus selalu mengupdate aturan itu. Karena kenapa di Indonesia ini sering berubah-ubah aturan. Bahkan antar kelembaga saja di kementerian itu terkadang saling bersinggungan satu sama lain. Yang repot ini ketika APH memakai ganda dalam hal aturan yang kita laksanakan. Nah, ini harus hati-hati juga kita. Demikian ya, sampaikan terima kasih kembali kepada narasumber dan juga kepada sahabat-sahabat saya yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya dengan memohon ridho Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan workshop penyusunan LPPD 2023 yang berlangsung 2 hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Ini kalau dipakai luar biasa.
Ayo Pak Kabak pemerintahan mana? Ya. Ya, terima kasih deh ya. Ini Pak Wali. Ya, otak hebat. Oh ya, terima kasih banyak buat yang itu ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Pemerintah, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih yang disampaikan kepada wali kota Bogor. Ya, terima kasih. Ya, ya. Kamu kenal kain depan itu? Iya. Hah? Nggak kenal? Ya. Ya, kasih deh. Oh iya, iya. Dek.